Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Sebelum mempelajari lebih lanjut apa saja sumber hukum administrasi negara, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan sumber hukum administrasi negara. Sebelumnya, jika kita analogikan dengan sumber air, misalnya, maka sumber air itu dapat dimaknai dengan dari mana air itu berasal, atau segala sesuatu yang memunculkan air. Begitu juga dengan sumber hukum. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat mengetahui dan mengenal hukum. Kaitannya dengan hukum administrasi negara, apabila hendak mencari ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum administrasi negara, tempat tersebut merupakan sumber hukum administrasi negara. Hukum administrasi negarahan atau hukum pemerintahan merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mempelajari tindakan-tindakan dalam penyelenggaraan negara. Sumber hukum administrasi negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah faktor atau prinsip yang mempengaruhi terbentuknya hukum, termasuk pembuatan undang-undang dan pengaruhnya terhadap keputusan hakim. Sumber hukum ini mencakup berbagai aspek masyarakat yang mempengaruhi isi atau materi hukum. Contoh sumber hukum material meliputi agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Sumber hukum material berperan penting dalam menentukan isi atau materi hukum, yang kemudian menjadi dasar dalam pembuatan undang-undang dan pengambilan keputusan hukum. Contohnya adalah akal, prinsip, adagium, wahyu ilahi, sejarah, dan akhlak yang baik. Sedangkan sumber hukum formal adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang diakui secara resmi oleh negara dan yang diatur dalam konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sumber hukum formal ini memiliki kekuatan yang sangat tinggi dan mengikat seluruh warga negara serta pemerintahan. Berikut akan saya paparkan contoh-contoh sumber hukum formal yang ada di Indonesia. Yang pertama ada konstitusi, di mana dokumen dasar negara yang menetapkan dasar-dasar negara, kepemimpinan, struktur pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, serta kebijakan dasar negara. Yang kedua ada undang-undang, yaitu peraturan yang dibuat oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan disetujui oleh Presiden. Undang-undang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan konstitusi. Yang ketiga yaitu peraturan pemerintah, peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan pemerintahan dan administrasi negara. Yang keempat yaitu peraturan daerah, di mana peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur kegiatan pemerintahan dan administrasi di daerah. Yang terakhir ada keputusan presiden, yaitu keputusan yang dibuat oleh presiden untuk mengatur kegiatan pemerintahan dan administrasi negara. Sumber hukum formal ini memiliki kekuatan hukum yang sangat tinggi dan mengikat seluruh warga negara serta pemerintahan. Subjek hukum administrasi negara meliputi berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan administrasi negara, seperti pejabat atau pegawai negeri, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, warga negara, badan usaha milik negara, dan yang lainnya. Sumber hukum HAN UUD 1945, ada UU atau Perpu, ada juga peraturan daerah, Perpres, dan peraturan pemerintah.
Pengertian HAN berbeda-beda antar para ahli, namun secara umum dikenal sebagai gabungan ketentuan yang mengikat suatu badan, baik tinggi maupun rendah, jika badan tersebut menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Sumber hukum administrasi negara terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum administrasi negara. Untuk ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi pokok-pokok dan asas-asas umum ketatanegaraan, organisasi negara, kegiatan ketatanegaraan, sarana penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta peradilan tata usaha negara. Ruang lingkup hukum administrasi negara terdiri dari beberapa hal. Undang-undang tentang pokok dan asas-asas umum penyelenggaraan negara, undang-undang tentang badan-badan negara, undang-undang tentang kegiatan penyelenggaraan negara, khususnya yang bersifat yuridis, undang-undang tentang penyelenggaraan negara, khususnya mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara, hukum administrasi pemerintahan daerah dan daerah yang terbagi menjadi hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, dan hukum administrasi perusahaan negara. Dan yang terakhir, undang-undang tentang peradilan administrasi negara. Hukum administrasi negara juga mempunyai beberapa asas yang harus diperhatikan, seperti asas yurisdiksi, asas legalitas, dan asas diskresi. Sumber hukum administrasi negara terdiri dari beberapa aspek antara lain seperti undang-undang, jurisprudensi, perjanjian, adat istiadat, konvensi atau adat istiadat, dan doktrin, yang termasuk yang pertama hukum tertulis yang dibuat, ditetapkan, atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua ada jurisprudensi, yaitu peran hukum adalah kumpulan hukum yang telah disahkan oleh pengadilan dan penggunaan hukum yang telah disahkan oleh pengadilan. Yang ketiga ada trakat, suatu perjanjian antar negara yang dituangkan dalam bentuk konvensi atau perjanjian internasional. Yang keempat yaitu kebiasaan atau konvensi atau adat istiadat, yaitu perilaku yang dianggap sebagai norma yang diterima dalam suatu masyarakat. Dan yang terakhir ada doktrin, yaitu teori atau asas yang diterima oleh hukum. Sebelumnya kita akan kembali terlebih dahulu ke dalam sumber hukum dalam artian material. Di dalam sumber hukum dalam artian material ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada sumber hukum historis, yang kedua ada sumber hukum sosiologis, dan yang ketiga ada sumber hukum filosofis. Untuk sumber hukum historis sendiri, yaitu sebagai sumber pengenal dari hukum yang berlaku pada suatu saat tertentu, dan sebagai sumber tempat asal pembuat undang-undang menggali atau mengambil bahan dalam membentuk atau menyusun suatu aturan menurut undang-undang. Contohnya seperti sumber hukum Romawi dan sebagainya. Sedangkan sumber hukum sosiologis meliputi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif. Artinya peraturan hukum tertentu mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan situasi sosial dan juga situasi ekonomi. Dan yang terakhir yaitu sumber hukum filosofis. Pertama, sebagai sumber isi hukum yang adil. Kedua, sebagai sumber untuk menaati kewajiban terhadap hukum, atau sebagai sumber untuk kekuatan mengangkat dari hukum untuk menjawab pertanyaan mengapa kita harus mematuhi hukum. Sedangkan sumber hukum dalam arti formal terbagi menjadi 5, yaitu perundangan tertulis, jurisprudensi, kebiasaan atau konvensi, traktat atau perjanjian, dan yang kelima ada doktrin. Sumber hukum dalam artian formil itu seperti yang dikatakan nomor pertama, perundangan tertulis yaitu undang-undang, merupakan sumber hukum yang bersifat positif dan memiliki daya paksa yang sangat kuat. Sedangkan jurisprudensi merupakan putusan-putusan hakim yang terdahulu dan sudah memiliki kekuatan hukum. Hukum administrasi negara juga mencakup
Kedudukan hukum administrasi negara dalam bidang hukum, hubungan antara hukum administrasi negara dengan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau AAUPB. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga dapat berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.